Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ibnu Salam dari kelas IPKOM, NIM-nya 2018 0710 180. Akan mempresentasikan makalah dengan judul Membentuk Kepribadian Siswa Melalui Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertama-tama, peserta didik adalah tunas bangsa yang pasti akan menjadi penerus bangsa sehingga menentukan baik buruknya bangsa ini melalui kualitas pelajar saat ini. Nah, jika ingin menghasilkan manusia yang berkualitas harus dimulai dari sedini mungkin. Membiasakan kebiasaan baik melalui pendidikan harus dilaksanakan terus-menerus sehingga kepribadian peserta didik akan terbentuk serta diikuti rasa tanggung jawab. Nah, orang tua dan guru selaku pendidik akan membawa para siswa ke dalam kehidupan sebagai insan yang berkepribadian baik dan menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Kepribadian itu adalah faktor yang penting bagi keberhasilan seorang peserta didik. Nah, siswa yang memiliki kepribadian baik, insya Allah selanjutnya akan menjadi siswa yang berprestasi, dan berlaku juga sebaliknya. Dalam proses belajar, guru memiliki peranan penting sebagai pengajar karena dia adalah orang yang paling sering berhubungan langsung dengan siswa. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi dalam mengajar, terutama dalam menjalankan peran sebagai mentransfer pengetahuan, juga sebagai teladan, pembimbing, dan pembaharu pengetahuan yang up to date. Tugas utama seorang guru adalah mengarahkan dan membimbing agar siswa mampu tumbuh dan berkembang. Terlebih guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang merupakan pendidik dan bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan akhlak dan penanaman norma hukum tentang baik dan buruk, serta tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan di dunia maupun di akhirat. Di sini akan dijelaskan selanjutnya sedikit tentang pengertian dari guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Guru pendidikan agama Islam adalah yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam tentunya, internalisasi dan amaliyahnya atau implementasinya. Kemudian mampu menyampaikan kepada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Selain itu juga menjadi model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik. Memiliki kepekaan informasi dan moral spiritual serta mampu mengembangkan minat bakat dan kemampuan peserta didik. Kemudian mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti adalah mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung beberapa arti, yakni diantaranya adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Dan demikian bisa dinyatakan juga sebagai akhlak, adab, karakter, tabiat, dan sifat kejiwaan. Selanjutnya, tugas dan peran guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, mampu menarik simpati dan menjadi idola bagi para siswanya.
Tugas guru dalam masyarakat yaitu diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam rangka memajukan dan meningkatkan kualitas mutu masyarakat. Pengertian dari kepribadian. Kepribadian menurut bahasa adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu personality. Personality sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu person yang berarti kedok atau topeng, dan personer yang berarti menembus. Menurut Ross Stegner, berasal dari dua kata tadi, persona dan personer, mengartikan dalam dua macam, yaitu kepribadian sebagai topeng atau kepribadian pura-pura dibuat atau kepribadian yang sejati. Kemudian metode pembentukan kepribadian siswa ada 4. Yang pertama dengan uswah atau keteladanan, yaitu dengan mengajar, dengan memberikan contoh teladan kepada para anak didik pada siswanya sehingga guru menjadi suri tauladan. Yang kedua metode pembiasaan, yaitu dengan cara melakukan sesuatu yang disengaja secara berulang-ulang agar menjadi suatu kebiasaan, sehingga nanti menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan pada setiap pekerjaannya. Yang ketiga ada metode targhib dan tarhib, yaitu dengan janji dan ancaman. Tarhib itu adalah memberikan janji atau reward jika melakukan suatu kebaikan, dan ancaman jika melakukan suatu kesalahan atau dosa. Yang terakhir, keempat, metode dialog dan tanya jawab. Metode yang untuk menanamkan nilai pendidikan agama, pendidikan akhlak kepada pribadi siswa, itu mengarahkan siswa diberi nasihat untuk memperhatikan isi nasihat tersebut dan mendorongnya untuk berpikir tentang nasihat itu. Dialog disampaikan dengan bijak agar membuka cakrawala berpikir dari lawan bicara, yang akhirnya mengantarkan pada maksud yang dituju tanpa mencela atau merendahkan martabatnya. Demikian sedikit presentasi dari saya, Hasan Ibnu Salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.